Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Widya Pradana dari kelas 19 TIA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia, Kasus Pembunuhan Munir. Pendahuluan. Hak asasi manusia menurut definisi para ahli merupakan hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, dan pengertian HAM menurut PBB merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak mustahil kita hidup sebagai manusia. Karakteristik HAM adalah bersifat universal, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun golongan. Akan tetapi di setiap negara berbeda-beda antara yang satu dengan negara lainnya, ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara. Secara yuridis, Pasal 1 Angka 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaiannya hukuman yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dihukum oleh individu maupun institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Sedangkan pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus pembunuhan Munir. Pembahasan. Munir merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus pelanggaran HAM. Ia meninggal dunia pada 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia saat melakukan perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Pembunuhan Munir dengan racun diketahui setelah hasil otopsi menunjukkan kandungan senyawa arsenik dalam tubuhnya. Senyawa itu dapat diketahui dalam air seni, darah, dan jantung yang jumlahnya melebihi kandungan normal. Pilot Garuda Indonesia Polikarpus dan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan terseret dalam kasus kematian Munir. Polikarpus sempat bersama Munir dan diduga kuat sebagai orang yang memberikan racun arsenik kepada Munir saat kejadian. Polikarpus mengaku sebagai kru tambahan. Polikarpus dihukum 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu. Berdasarkan kejadian di atas, kasus Munir telah memenuhi syarat kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang membahas tentang hak asasi manusia, khususnya untuk pelanggaran berat. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hukuman secara atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan acara pidana yang terdiri dari 1. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan, 2. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan, 3. Komnas HAM sebagai penyelidik berwenang melakukan penyidikan, 4. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan, 5. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penuntutan, 6. Pemeriksaan dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM. Kesimpulan, dalam negara Indonesia kita
Memang setiap warga mempunyai hak untuk hidup dan berpendidikan. Setiap orang yang hidup di negara Indonesia mempunyai hak untuk melakukan apa saja sesuai dengan yang telah dibuat peraturan pemerintah. Sebagai pemerintah Indonesia juga dalam membuat peraturan perundang-undangan harus bisa mempertimbangkan dengan baik terjadinya keadilan antar umat yang satu dengan lainnya. Sebagai masyarakat, kita juga harus menaati peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah setempat supaya negara ini bisa berkembang lebih maju lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.